Dalam video ini, kita mulai transform dan job pada PDI. Nah, sebagai tools, transform ini digunakan untuk ETL atau extract, transform, dan load. Artinya, kita dapat mengekstrak data dari berbagai sumber, mengubah data untuk membuat perubahan, dan kemudian transform data ke satu atau lebih tujuan. Akan saya tunjukkan kepada Anda contoh transform yang mendasar. Ini hanya memberikan Anda gambaran tentang seluruh proses ETL. Nah, secara praktis, Anda akan menciptakan banyak proses transform yang kompleks, dan di dalam video praktikum yang akan datang, kita akan melihat setiap bagian dari transform yang kompleks tersebut. Dengan melihat proses lebih dulu, akan memberikan kita gambaran tentang apa yang akan kita coba capai di praktikum ini. Diharapkan nanti kalian dapat membedakan mana yang menggunakan transform dan apa yang seharusnya dilakukan menggunakan sebuah job. Anda akan mendapatkan banyak latihan di video mendatang, di mana setelah kita bahas topik secara rinci, Anda akan diminta untuk melakukan beberapa latihan yang nanti akan saya jadikan sebagai assignment. Mari kita lihat contoh studi kasus berikut ini. Ini skenarionya. Anton ini seorang analytic manager di perusahaan penjualan furniture. Jadi Anton ingin mengumpulkan data penjualan untuk membuat dashboard penjualan. Berkas yang diterima oleh Anton dari sales ini tidak lengkap. Nah, ini juga pekerjaan terus berulang, yaitu file diterimanya setiap minggu. Jadi, setiap minggu direkap, kemudian ditampilkan. Nah, oleh karena itu, Anton ingin mengotomatiskan proses pendataan penjualan ini. Nah, di sini langkah selanjutnya, Anton ini mulai mengecek dan menanyakan kepada sales di mana menyimpan file transaksi. Nah, ternyata filenya berupa file Excel yang disimpan di folder penjualan. Nah, disinilah file Excel terlihat. Data ini memiliki 7 kolom. Di setiap kolom memiliki 7 variabel yang berbeda. Variabel pertama ini sales person atau tenaga penjualan yang telah melakukan penjualan. Kemudian kita lihat produk yang dijual. Ada variabel region atau wilayah, date atau tanggal penjualan, ada item unit price atau biaya unit item dari produk yang dijual, ada number item atau jumlah barang yang dijual, dan terakhir ini berupa total sale atau nilai total penjualan dari transaksi tertentu. Nah, di dalam setiap peran ini memiliki satu transaksi. Misalkan di sini produknya apa, kemudian wilayahnya di mana, tanggal transaksi kapan, biayanya berapa, kemudian berapa yang terjual, dan total penjualan. Jadi setiap sales ini kapanpun ada transaksi penjualan, dia akan mengupdate file ini. Nah, ketika Anton melihat file ini, dia melihat ada beberapa sel yang kosong. Misalnya di sini ada produk yang kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Untuk wilayah pun ada yang kosong seperti ini. Kemudian di sini ada tanggal penjualan, ada yang kosong dan tidak diisi kapan terjadi transaksi. Kita tidak ingin kolom ini kosong di dalam dataset kita. Jadi, file input di dalam folder penjualan dan yang akan diproses adalah yang memiliki semua data terisi baik itu kolom dan baris. Jadi, yang sudah terisi lengkap ini akan dijadikan sebagai sumber untuk pembuatan dashboard. Jadi, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk memperbaiki data ini sehingga nanti dashboard yang dihasilkan ini adalah dashboard yang dibuat secara otomatis. Berikut ini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama ini adalah memeriksa apakah ada file yang tersedia atau tidak. Yang kedua, setelah mendapatkan data yang kita inginkan, cek data ini terisi atau tidak. Kemudian poin keempat adalah mengunggah file lengkap sebagai file Excel ke folder dashboard. Anda dapat melihat bahwa poin 2 adalah proses ekstrak data. Ini adalah bagaimana kita mendapatkan data file Excel. Kemudian poin ketiga ini adalah kemungkinan transform atau pre-processing data. Kita identifikasi sel yang kosong, dan tahap keempat ini nantinya untuk proses loading, di mana kita meletakkan file terakhir di folder tujuan. Nah, ketiga langkah ini merupakan kesempatan dan kita akan menangani ketiga langkah ini menggunakan transform PDI. Poin 1 dan poin 5 ini beserta transform yang kita buat menggunakan kedua, ketiga, langkah keempat akan menjadi job pada Pentaho. Jika ada data yang tidak lengkap, maka kita kirimkan email menggunakan transform. Tetapi ini memiliki fungsi yang terbatas. Jadi kita menggunakan job PDI. Nah, di video selanjutnya kita akan membuat transform langkah 2, langkah ketiga, dan keempat.